Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan yang alhamdulillah semua itu bisa kita gunakan. Khususnya pada subuh ini kita gunakan sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu kita hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini senantiasa menjadi pundi-pundi amaliyah kita yang kelak bisa kita petik di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau meriwayatkan ra'aitu lailatal mi'raj nahran. Aku melihat pada malam waktu aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kulihat, kata Nabi, nahran, suatu sungai, ma'uhu ahla minal asal, yang mana sungai itu airnya lebih manis daripada madu, wa abradu minas salji, dan air tersebut lebih dingin daripada es, wa atyabu minal miski, dan lebih wangi daripada minyak misik. Faqultu li Jibril liman hadza, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, liman hadza, untuk siapa sungai yang begitu mulia ini, yang belum pernah aku lihat, kata Rasul, untuk siapakah sungai itu? Maka qala, menjawablah malaikat Jibril, liman shalla alaika fi Rajab, sungai itu diperuntukkan untuk umatmu ya Muhammad, tapi umatmu yang pada bulan Rajab dia membaca salawat kepadamu. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini lisan kita senantiasa dibasahi untuk bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh malaikat Jibril, yaitu sungai itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bersolawat di bulan Rajab. Mumpung bulan ini masih ada bulan Rajab, maka mari sama-sama jangan hentikan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjual, membeli terhadap hartanya orang mukmin dan membeli terhadap jiwanya orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dengan kita ini berbisnis, berdagang. Kita yang menjual, Allah yang membeli. Kita datang ke sini dari sebelum subuh, jiwa kita kerahkan, bangun subuh, Allah akan beli.
harta bapak yang bapak infakkan untuk anak yatim yang sedekahkan, harta bapak yang untuk pembangunan baik masjid maupun madrasah, itu akan innallaha ashtara, Allah akan beli. Dengan cara apa Allah beli? Bukan Allah membeli dengan uang, tapi bi annalahumul jannah. Allah akan membalasnya langsung dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa jiwa kita, harta kita senantiasa kita peruntukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali mengatakan orang berdagang itu kuncinya, syaratnya ada 3. Pertama, berdagang dengan Allah itu harus ada modal. Harus berdagang dengan Allah. Berdagang sesama manusia pun harus ada modal. Tak ada modal usah nak cuba berdagang leh. Apa nak dijual? Kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala harus ada modal. Dan berdagang kita tujuannya untuk cari untung, rabih, dan kemudian jangan sampai kita rugi. Ini kita berdagang. 3 syarat inilah yang harus kita dapatkan. Pertama, modal untuk berdagang dengan Allah adalah apa? Kata Imam Ghazali, berdagang dengan Allah modalnya adalah kerjakan dulu seluruh amal fardu. Itu adalah modal. Kita solat 5 waktu, itu modal. Kita puasa Ramadan, itu modal. Bukan untung, itu baru modal. Belum untung, baru modal, itu belum dapat keuntungan. Baru punya modal, Pak. Kita berzakat, kalau kita mampu, baru punya modal. Kita haji bagi yang mampu, itu baru modal. Maka oleh karena itu, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu ini adalah satu amal fardu yang merupakan modal. Makanya kita kadang-kadang, Pak, mengerjakan amal fardu, tantangannya kalau tak biasa memang berat. Contoh ajalah, Pak, bangun malam saja, kita nak bangun subuh ini kalau tak biasa bukan mudah. Ini ala bisa karena biasa. Bapak ibu bangun jam sekian itu karena biasa. Bukan sembarangan ini. Ini pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin, ketika orang tidur, itu langsung setan menyelimut kita dengan 3 selimut. Langsung, siapapun itu dalam kitab itu diselimuti dengan 3 selimut. Selimut pertama lepas ketika kita bangun, itu lopeh. 1 selimut, masih ada 2 selimut lagi yang masih melekat pada tubuh kita. Langsung kita pergi ke kamar mandi, ambil air wudhu, baru lokang 2 selimut. Langsung kita pergi solat, barulah lepas 3 selimut itu. Maka mudah-mudahan kita yang di sini mudah-mudahan bisa terlepas dari selimut yang diselimuti oleh setan setiap malamnya pada kita. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah beratnya. Makanya sungguh berat bangun malam untuk melaksanakan subuh berjamaah, itu berat karena tantangannya. Lagi pula kalau kita memikir, Pak, ya, ini adalah modal. Kita kadang-kadang dipanggil oleh pejabat pemerintah. Dipanggil bupati, Pak, jam 10 harus hadir di tempat. Kita paling jam 8 udah sampai ke tempat, Pak. Kalau dipanggil sama bupati langsung suratnya, Ikocal, kau jam 10 hadir di kantor bupati. Ku jamin aku jam 8 dah, itu dah panggilan bupati.
panggil oleh gubernur. Jal, hari Senin datang ke kantorku. Hari Minggu aku dah datang, boy dah. Panggilan. Panggil presiden. Boleh presiden Joko Widodo manggil. Jal, datang ke Istana Merdeka hari Rabu. Aku hari Senin dari situ dah boy dah. Hari Senin aku dah boy itu, Pak. Gigi aku gosok otak mereng le dah. Satu-satu aku gosok. Nak putih. Isuk betul Pak. Mandi biasa sabun look. Ikut satu sabun bisa habis kok. Saking nak berjumpa ya sama. Minyak wangi yang terbaik, baju yang paling terbagus itu yang aku pakai. Itu baru panggilan pejabat yang belum bisa menyapa. Apa bisa dia menolong kita di akhirat? Belum, tak ada jaminan Pak. Sudah menolong dirinya aja belum tentu. Jadi ini Pak, di saat itu nanti kita panggilan solat. Hayya 'alas shalah. Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita santai. Yang main HP tetap memegang HP. Walaupun itu yang azan kawan kita, tapi pada hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Kita dipanggil, ayo salat. Yang berkojo tetap dengan kojonya. Tapi ketika tadi kita panggilan pejabat, Masya Allah, kita khusus. Tapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala, tengoklah Pak. Kalaulah kita botol-botol masjid itu tak muik. Kalau botol, disitulah letak iman dan tidaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan agar kita senantiasa ditetapkan keimanan kita sehingga kita tetap semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal fardu. Kemudian para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam mati ya. Tak bangki jam lah. Sodok ya. Nanti di akhirat Nabi Muhammad pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau ya Rasulullah melihat nanti mana membedakan umatmu? Sementara umat itu banyak, bahkan ribuan bertriliunan umat. Ada umat Musa, umat Ibrahim, umat Adam, umat beda-beda. Dan mana di saat itu ya Muhammad engkau bisa memanggil ummati, ummati, umatku, umatku, itu umatku, itu umatku. Dari mana engkau tahu ya Rasulullah itu umatmu?" Maka Nabi menjawab, "Umatku itu beda dengan umat yang lain." Di mana letaknya ya Rasulullah? Umatku wajahnya bercahaya, bersinar. Maka di saat itu malaikat bertanya, ada umat Nabi Muhammad itu seperti bintang. Tengok Pak, bintang dari bumi berapa jauh masih nampak cahayanya. Nampak. Ada umat Nabi Muhammad tanya malaikat Jibril, "Ya wahai fulan, kau ke umat siapa?" "Aku umat Muhammad." "Loh, kok mukamu seperti bintang bercahaya?" "Iya, dulu aku di dunia, ketika ada panggilan azan, aku hentikan semua kegiatanku. Semua pekerjaan aku hentikan. Aku langsung menuju panggilan azan." Pak Bu, kalau ada panggilan azan, suara azan berkumandang, kita berhenti dari segala aktivitas, kita ambil wudhu, nanti cahaya muka kita seperti bintang. Tapi ada yang lebih dari itu. Umat Muhammad ada cahayanya seperti bulan. Masya Allah, seperti bulan. Bercahaya, seluruh dunia nampak cahaya bulan. Seluruh semesta alam nampak. Begitulah cahaya umat Muhammad. Ditanya oleh malaikat, "Ya fulan, mengapa engkau mukanya seperti bulan?"
dulu aku datang ke masjid sebelum azan. Belum azan bau suara mengaji, aku dah datang ke masjid. Aku dah iktikaf solat tahiyat masjid. Begitu. Cahaya muka orang yang datang ke masjid sebelum azan. Ada lagi orang cahayanya seperti matahari, begitu cerah. Siapakah mereka? Katanya orang yang datang bahkan sebelum masuk waktu solat, setengah jam sebelum masuk waktu solat. Siapa ada awak? Tak tolok. Nak muik cahaya muka seperti matahari. Jam 2 boleh sengah azan. Jam 2 boleh awak dah datang ke masjid. Asal tak ada. Payah. Inilah yang dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana beliau adalah sebagai waliullah, imam besar. Dia itu datang ke tempat solat masjid setengah jam sebelum solat. Dia beriktikaf, berzikir, disempatkan waktunya. Jadi inilah keistiqomahan seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu setengah jam sebelum waktu masuk dia sudah ada di masjid. Maka dia inilah menjadi ulama besar, dan dia adalah ini Pak terbukti Pak. Jangankan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada dulu di pondok Babakan itu anak santri, baru dia MTS, sekolah MTS. Sekolah MTS. Dia itu solat pasti di samping imam sebelah kanan. Ada tiang di situ, disitulah sajadahnya. Pokoknya asal 1 jam dia dah dibontangnya sajadahnya. Dia dah duduk di situ. Dia nak mengambil barokahnya mungkin. Suatu hari dia ketinggalan karena sekolah MTS, balik entah ada apa, balik dia berkejar, berlari dia dapatlah saf terakhir dan dia jadi makmum masbuk. Setelah selesai solat dia menangis tersogi-sogi. Pengurus heran, mengapa kau menangis habis sembahyang? Ditanya oleh pengurus, apa kau kangen sama orang tuamu? Bukan, aku tidak kangen sama orang tuaku, tapi aku patutnya dapat sab di depan tompek iko tak dapat pada hari ini. Siapa tompek awak bisa seperti itu Pak? Biasa malah dapat belakang, slow aja Pak. Slow aja kan, biasa. Tapi Pak, mungkin keberkahan dia, setelah 6 tahun dia selesai dia dapat panggilan kuliah keluar. Sudah itu dia sampai sekarang masih bertugas di KBRI Jeddah. Dia berarti dapat keberkahan itu, dan dia sekarang setiap hari solat di depan Ka'bah. Ini masih ada orangnya. Mungkin itulah barokah dia, setiap dari kecil dia solat seperti itu. Sampai sekarang dia masih bertugas di KBRI, dan dia setiap hari solat di depan Ka'bah. Masya Allah. Kita sekali aja dapat solat sana luar biasa Pak. Ini setiap hari dia dapat ibadah di sana. Luar biasa. Bahkan di sana Pak, jangankan 1 jam menunggu solat, setengah hari menunggu solat pun katanya di sana enak. Kalau di Siko ialah gatal mungkin menahan dah setengah jam. Tapi kalau mungkin di sana lebih nikmat. Inilah suasananya beda Pak. Jadi oleh karena itu inilah mungkin barokahnya. Jadi para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita ingin modal, kerjakanlah amal fardu. Itu adalah modal. Tapi kalau ingin untung, setelah kita ada punya modal, kita ingin keuntungan, maka kata Imam Ghazali, al-huwa al-mutatawwi'u bil qurbat wan nawafil. Tambah lagi ibadah kita. Dengan apa? Tambah dengan amal-amal sunnah dan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini adalah sebuah keuntungan. Di samping kita punya modal, dengan kita kerjakan amal fardu, kita mendapatkan keuntungan dengan kita mengerjakan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengerjakan amal sunnah. Makanya sebelum subuh kita kerjakan qobliyah dulu. Ini qobliyah ini adalah untung kita.
Setelah solat maghrib kita kerjakan ba'diyah. Ini untung kita. Di samping kita berzakat, kita sedekah, infak, nyantuni anak. Ini adalah keuntungan kita. Di samping bapak haji, bapak umroh. Umroh ini adalah untung kita. Sedangkan haji adalah modal kita. Puasa kita, puasa Ramadan. Senin, Kamis, Sya'ban, ini Syawal nanti, itu adalah sebuah keuntungan. Maka kalau kita ingin keuntungan kita, kerjakanlah amal sunnah dan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berzikir itu dengan niat nawaitu taqarruban ilallah. Kan kita berzikir itu niat aku mendekatkan diri kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Inilah mudah-mudahan kita di dunia ini, di samping kita punya modal, kita punya keuntungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.